Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bakal membicarakan provinsi yang paling banyak muslimnya. Indonesia merupakan negara mayoritas Islam dan menjadi negara penduduk muslim terbanyak di dunia. Terdiri dari 34 provinsi, 5 agama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia yang menyebar di seluruh Indonesia. Ini dia 10 provinsi muslim paling banyak dan juga sejarah masuknya Islam ke daerah tersebut. Pengaruh Islam diperkirakan mulai masuk ke wilayah Jawa Timur telah terjadi sekitar abad ke-11. Bukti materi awal masuknya Islam ke wilayah Jawa Timur adalah makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Leran. Proses masuknya Islam ke Jawa Timur diyakini melalui beberapa cara, seperti pelayaran perdagangan, perkawinan, politik, kebudayaan, tasawuf, dan pendidikan. Penyebaran Islam di Jawa Timur tidak lepas dari peran Wali Songo. 5 wali di antara 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa berada di wilayah Jawa Timur. Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Pada awal pemerintahan raja-raja di Nusa Tenggara Barat, pengaruh agama Hindu sangat kuat. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ekspansi Kerajaan Majapahit ke wilayah itu. Namun dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit menjadikan pengaruh agama Hindu mulai berkurang seiring dengan mulainya pengaruh agama Islam di kalangan masyarakat pesisir. Munculnya Kerajaan Demak di Jawa Tengah membawa pengaruh besar pada meluasnya ajaran agama Islam di Nusa Tenggara Barat. Pengaruh agama Islam di wilayah Nusa Tenggara Barat pada umumnya dibawa oleh orang-orang Melayu. Pengaruh agama Islam di Bima tidak bisa dilepaskan dari dukungan Raja I Malingkang Daeng Manyorit tahun 1570-1636 dari Makassar, yang kemudian dikenal dengan nama Karaeng Matoaya, yang memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah itu. Pengaruh agama Islam dalam kerajaan Bima ini mulai muncul sejak pemerintahan Raja Manuru Salehi sekitar tahun 1605 dan mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Abdul Qahir. Kalimantan Selatan, satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan, ibu kotanya adalah Banjarmasin. Kesultanan Banjar adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang terletak di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar didirikan pada tahun 1520 Masehi dengan pusat pemerintahannya berada di Banjarmasin. Kemudian dipindahkan ke Martapura. Kesultanan ini ketika pertama kali berdiri mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan, terutama kebudayaan suku Dayak. Pengaruh Islam sendiri datang dari Kesultanan Demak yang berbaur dengan suku Melayu dan Banjar. Kesultanan Banjar diketahui berasal dari kerajaan suku Dayak kuno bernama Kerajaan Nan Sarunai. Menurut para ahli, kerajaan Nan Sarunai sudah ada sejak tahun 242 sampai 226 sebelum Masehi. Kerajaan Nan Sarunai bertahan sangat lama di wilayah Kalimantan hingga akhirnya runtuh pada abad ke-14 Masehi setelah diserang oleh Kerajaan Majapahit. Jawa Tengah. Sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, masyarakat telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Hindu-Buddha pun telah masuk ke Pulau Jawa dan membentuk kerajaan-kerajaan besar. Kemudian Islam masuk dan meluas ke Pulau Jawa pada abad ke-13 melalui daerah pesisir pantai utara Jawa yang dibawa oleh pedagang muslim. Pada abad ke-13 telah berdiri kerajaan Islam pertama dengan rajanya Sultan Malikus Saleh dari Pasai ini. Ya, agama Islam terus berkembang menelusuri pantai sampai ke Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Demak dimulai oleh Raden Patah atas petunjuk Raden Rahmat. Sumatera Selatan. Menurut sejarah, Islam masuk ke Palembang diperkirakan pada awal abad ke-1 Hijriah atau awal abad ke-8 Masehi. Sepanjang abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi,
Islam di kota Palembang tumbuh dan berkembang pesat sehingga berdiri sebuah kerajaan Islam Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kerajaan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman dari Jawa dan dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1823. Jawa Barat. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal Syarif Hidayatullah berdakwah menyebarkan ajaran-ajaran Islam di daerah Banten, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh berdirinya Kesultanan Banten, bahkan ikut berjuang melawan penjajah. Dalam buku Ziarah dan Wali di Dunia Islam, Sunan Gunung Jati lahir di Pasai, Aceh tahun 1490 dari Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai wali pelindung tanah Pasundan karena telah mengislamkan daerah itu. Dari dialah berasal kedua dinasti Islam yang kemudian menguasai Jawa Barat. Dikutip Historia, Sunan Gunung Jati dengan cepat diterima masyarakat saat mengajarkan agama Islam. Padahal saat itu masih dianggap orang asing. Tapi ia mampu mengislamkan masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Bengkulu. Menelusuri sejarah masuknya Islam ke Bengkulu, sebenarnya masih terdapat banyak versi dan banyak cerita. Di antaranya kisah tentang seorang ulama dari Aceh bernama Tengku Malin Muhyiddin yang datang ke Bengkulu, ke Gunung Bungkuk pada tahun 1417 Masehi. Ia kemudian mulai berdakwah dan menyebarkan Islam dengan masyarakat yang ada di Gunung Bungkuk, Bengkulu Utara. Lalu ada versi lain, yaitu tentang Ratu Agung yang menjadi raja dari kerajaan Sungai Serut yang merupakan garis keturunan dari kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam, jadi Ratu Agung sendiri dari awal sudah beragama Islam. Versi lainnya lagi adalah melalui perkawinan Sultan Muzaffar Shah, raja kerajaan Indrapura dengan Putri Serindang Bulan, Putri Rio Mawang dari kerajaan Lebong. Lalu ada juga versi masuknya Islam di Bengkulu karena adanya persahabatan dan perkawinan antara Putri Kemayun dari kerajaan Banten dengan Pangeran Natadiraja dari kerajaan Selebar. Sumatera Barat. Ada beragam pendapat tentang awal mula Islam tersebar di Minangkabau. Buya Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam menyebutkan pada tahun 684 koloni Arab di pesisir barat Sumatera sudah terbentuk. Pendapat lainnya datang dari P.M. Hall yang menyebut perkembangan Islam di Minangkabau bermula dari pesisir Pariaman setelah masuknya dakwah agama ini ke Aceh pada abad ke-14. Adapun disertasi Amir Syarifuddin untuk Yayan Syarif Hidayatullah mengungkapkan 3 tahap Islamisasi di Minangkabau. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Tahap kedua berlangsung sekira abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini dakwah Islam terjadi dengan perantaraan para saudagar Aceh. Tahap ketiga ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau atau pesisir ke Dare, dataran tinggi. Mengutip Hall, kaum Dare lebih belakangan dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha yang diinisiasi kerajaan Pagaruyuang. Pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan syara mandaki adat menurun. Artinya, penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Gorontalo. Ada 3 pola jalur masuknya Islam ke wilayah Gorontalo. Pola pertama adalah jalur perkawinan. Perkawinan antara Sultan Amai dan putri dari kerajaan Palasa yang telah Islam membuka mata Gorontalo bahwa ada yang bernama Islam dan pantas untuk dipraktekkan tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sang raja telah memeluk Islam,
hal ini kemudian diikuti oleh banyak rakyatnya. Pola kedua adalah karena ekspansi Kesultanan Ternate. Salah satu buktinya adalah bahasa yang digunakan dalam adat di Gorontalo, menggunakan bahasa Ternate. Pola penyebaran Islam di Gorontalo yang ketiga adalah adanya jaringan keulamaan. Aceh. Islam di Aceh merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Banyak ahli sejarah baik dalam maupun luar negeri yang berpendapat bahwa agama Islam pertama sekali masuk ke Indonesia melalui Aceh. Keterangan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut agama Islam. Begitu juga Samudra Pasai. Berdasarkan makam yang diketemukan di bekas kerajaan, adapun daerah pertama yang menerima kedatangan Islam yakni Aceh, tepatnya di Pasai, Aceh Utara dan Perlak, Aceh Timur. Masuknya Islam ke Aceh ada yang mengatakan dari India, dari Persia, atau dari Arab. Dan jalur yang digunakan melalui perdagangan yang mempergunakan sarana pelayaran. Oke, demikian 10 provinsi di Indonesia yang paling banyak muslimnya. Oke, nanti kita bakal membahas lagi yang lain-lainnya. Komen di bawah ini.